Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, para santriawan santriawati yang dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena akan menyita waktu, dan yang penting kita nanti akan mendengarkan ceramah. Yang kedua, tadi sudah disampaikan teguran keakraban oleh Pak Asep selaku Ketua MNC Kecamatan Waisulan. Tapi saya tidak berlebihan menyampaikan salam takjim saya kepada para kiai, para ustaz, ustazah, para nyai, dan sekali lagi khusus kepada pengurus PC Kabupaten Lampung Selatan yang hadir di dalam majelis yang mulia ini. Izinkan sejenak saya sesuai dari panduan memandu acara tadi, dengan niatan, dengan tujuan saya berdiri di sini, sifatnya niatnya bersilaturahim. Tapi sebelumnya wajib mengajak kita semua yang hadir di dalam majelis yang berbahagia ini untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat karunia, barokah, inayah, maghfirah, nikmat-nikmat lain begitu banyak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Setidak-tidaknya pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, panjang umur, kekuatan iman kita, sehingga dengan suatu niatan keikhlasan kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini. Kita niatkan kegiatan kita ini kegiatan hablum minan nas wa hablum minallah, yaitu dalam rangka memperingati hari santri yang ke-8, dan dibuat rangkaian dengan pengajian. Alhamdulillah proses sudah berjalan sejak pagi ini, dan ini bukan saja hanya di Waisulan, tapi seluruh Indonesia melaksanakan acara memperingati hari santri yang berbahagia ini. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan pengikut-pengikut beliau. Yakin kita yang hadir di dalam majelis yang berbahagia ini selaku pengikut-pengikut beliau yang taat mengamalkan ajaran, perintah, hadis, dan anjurannya, yakin kepada kita akan selalu mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di hari akhir kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Itu mukadimah yang saya sampaikan. Yang terpenting pada kesempatan berbahagia ini, khusus kepada panitia, kepada MBC NU Kecamatan Waisulan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih, penghargaan yang sebesar-besarnya. Apapun bentuknya, alhamdulillah saya masih dikenal, saya masih diingat, saya masih diundang untuk acara yang sangat berbahagia ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Ungkapan ini tidak berlebihan, karena secara pribadi betul niatan datang ke Waisulan ini tidak lain untuk bersilaturahim. Di samping itu saya mengenang, saya katakanlah dalam bahasa pergaulan, mohon izin Bu Hajah Fauziah, saya mengenang acara di sini karena saya dulu pernah seringkali datang ke Kecamatan Waisulan, seringkali datang ke Desa Karangpucung pada saat itu, dan saat ini sudah dimekarkan, katanya sudah dimekarkan, tempat ini sudah bukan Karangpucung lagi. Desa apa? Banjarsari. Desa Banjarsari. Tapi saya masih mengenangnya dulu namanya Kecamatan Waisulan, tempatnya Ketibung gitu dulu. Dulu namanya Ketibung. Dulu Ketibung, ya. Terus dimekarkan Waisulan. Dulu Karangpucung. Ya. Dan ada yang sangat mengenangkan saya di sebelah sini dulu
ada namanya Desa Karanganom. Ya, betul. Dulu saya sering ke sana ketemu Pak Kiai Halim. Karena saya dulu, mohon maaf, dengan almarhum sangat dekat. Saya dulu diajak bersama-sama ketua PC mengurus Bansar sama beliau. Jadi saya tidak pernah lupa dengan kejadian apa yang terjadi di Karangpucung ini, atau sekarang menjadi Banjarsari. Dan yang istimewa sekali, waktu itu diadakan lomba desa tingkat nasional. Di situ saya sering datang bersilaturahim ke desa ini. Alhamdulillah pada saat itu Karangpucung dengan kepala desanya Pak Abdul Rahim dulu meraih juara nasional Provinsi Lampung, dan saya kirim waktu itu ke istana bertemu presiden. Jadi saya betul-betul berterima kasih, bangga, paling tidak saya bernostalgia di kesempatan yang berbahagia ini. Apapun bentuknya, Karangpucung Wesulan ini tidak pernah saya lupakan. Dan yang terpenting, niatan kita, tujuan kita, pengajian ini tidak ada lain apa yang kami sampaikan tadi. Ini silaturahim, hablum minannas, hablum minallahnya kita melaksanakan pengajian. Saya tidak banyak berpanjang lebar di dalam kesempatan berbahagia ini, karena nanti ada acara-acara lain yang akan kita ikuti, kita selenggarakan di dalam acara yang berbahagia ini. Tapi sekali lagi, niatkanlah ini bersilaturahim, karena silaturahim itu saya merasakan modal silaturahim itu betul-betul pada saat saya menjadi khalifah di Kabupaten Lampung Selatan. Saya mengedepankan silaturahim yang tidak mengedepankan jabatan pada saat saya bertugas di Lampung Selatan. Jadi ini silaturahim ini menyambung silaturahim yang pernah terputus beberapa waktu yang lalu. Terima kasih kepada masyarakat yang ada di Wesulan dan sekitarnya. Dan ada lagi yang membanggakan saya, tidak ada perubahan dari beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak pimpinan pengurus cabang, Pak Mahfud MD, Pak Mahfud kan? Betul Bapak kan? Pak Mahfud, tahu saya Kiai Mahfud. Beliau ini sohib saya dari waktu saya masih bertugas. Tadi banyak namanya berarti mau MD namanya. Cuma tidak ada perubahan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini cerita saja, evaluasi bagi diri saya. Setiap ada peringatan hari-hari besar, dan dibuktikan saat ini juga di peringatan hari santri dan pengajian ini, yang selalu banyak hadir adalah kaum ibu-ibu. Ini tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Saya mengucapkan selamat kepada ibu-ibu. Insya Allah akan cepat masuk surga. Amin. Insya Allah bapak-bapaknya menyusul. Ini tidak ada perbedaan. Bu Hajah Fauzia, saya kurang tahu kalau di Lampung Tengah, tapi kalau di Lampung Selatan, dari sejak saya bertugas dari tahun 2000, Bu Hajah, setiap ada acara pengajian itu yang paling banyak ibu-ibu. Nah, termasuk hari ini kita mengundang penceramahnya Ibu Hajah dari Lampung Tengah. Itu pun kaum ibu-ibu. Jadi selamat ibu-ibu yang sekali lagi cepat masuk surga. Amin. Dan ada yang batin saya dalam silaturahim ini. Saya tadi begitu masuk ke tempat ini, kenapa saya diajak ke sini? Saya ngelihat ada bangunan nggak jadi. Jadi anak angkat saya bawa mobil, Pak, katanya, ini Bapak dibawa ke sini pasti minta sumbangan ini. Tapi Pak Asep, saya tidak terkejut ibu-ibu. Inilah kebersamaan, inilah persatuan yang disampaikan Ketua MBC tadi. Jadi saya juga sudah melihat, malah saya tadi bertanya dengan Pak Abdul Rahim. Pak Abdul Rahim, acara ini siapa sponsornya? Tadi saya sempat bertanya Pak Kiai Mahfud, siapa sponsornya? Tapi beliau tidak menjawab. Tapi yang pasti betul-betul ibu-ibu, saya bersilaturahim pada kesempatan yang berbahagia. Insya Allah silaturahim kita akan menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Saya mau bicara dengan Pak Asep, mana tadi Ketua MWC. Mohon Pak Asep. Saya tahu Bapak tadi berbicara di sini. Ini cara silaturahim tidak berubah cara saya beberapa tahun yang lalu. 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Enggak, itu tahun 2000. Tapi saya datang ke desa ini yang pasti 2003 atau 2004 bersama-sama. Jadi silaturahim ini akhirnya mempermudah rezeki, memperbanyak pahala kita. Pak Asep, tadi saya izin Bu Hajah sebentar saja. Pak Asep, tadi Bapak masih mengenang saya dalam silaturahim. Saya berterima kasih Pak. Bapak tadi menyinggung masalah gedung ini. Saya agak terkejut, kata Pak Asep tadi,
dengan adanya anggota DPR RI bahwa bangunan cepat berdiri. Apa enggak keliru bahasa itu, Pak? Keliru, Pak. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gedung ini segera dapat terwujud. Amin. Tentunya dengan wasilahnya para kita yang hadir di sini. Jadi kalau saya segalanya, nanti kita takabur nanti. Betul nggak, Ibu? Karena beliau tadi mengatakan demikian. Jadi gini, Pak. Wasilahnya ada saya di sini. Maksud Bapak tadi menyinggung saya datang ke sini, saya diminta sumbangan. Kalau insya Allah, Pak, kalau insya Allah mudah-mudahan minta sumbangan. Sumbangan itu, Pak, tidak boleh dipaksakan, keikhlasan. Tapi insya Allah kalau saya nyumbang, insya Allah itu menjadi modal setelah saya datang akan menjadi barokah. Amin. Amin. Bapak minta semen apa minta uang? Uang, oke. Saya ikhlas loh, Pak. Jadi memang niatan saya, terus terang aja kalau dengan warga NU ini saya berasing lagi, karena saya juga orang NU masalahnya. Berasing lagi lah. Tadi waktu ada kopi, saya katakan dengan Kiai Mahfud, Pak Kiai, ciri khas NU ada kopi. Itu tidak berubah. Ciri khas NU lagi kiainya ada rokok. Iya kan? Sudah itu kalau dia datang mesti berkain pakai jas. Itu ciri khas NU, berkain ya. Iya. Dulu saya Bu Haja di Lampung Tengah ada yang akrab dengan saya, Pak Kiai Haji Daroni Ali. Saya dulu pernah dikasih uang sama Bapak. Pernah dikasih uang. Di Karangkucung. Apa sebab saya ngasih Ibu uang? Mau apa, Bu? Ini silaturahim ya, Bu ya. Cara saya bersilaturahim seperti ini. Gimana, Bu? Di jembatan Karangkucung dulu, Pak. Kenapa saya? Ingat dikasih uang 100.000 sama Bapak tuh ya. 100.000. Zaman dulu. Masih mau minta lagi. Kita bagus ngasih gedung aja ini ya. Pak, yang penting yang namanya sumbangan segala macam itu, Pak, itu keikhlasan. Mudah-mudahan uang saya ini akan berkembang dengan doa saya. Saya akan bantu Bapak 10 juta ya, Pak. Amin. Itu bantuan, Pak. Jangan lihat ikhlasnya. Mau sekarang atau besok, Pak? Kalau saya nggak bawa uang sekarang gimana, Pak? Oh, bisa transfer. Ahli juga Pak aslinya. Pak, dulu waktu silaturahim menang saya di mana, Pak? Lomba Bapak. Oh, P3KSS. Tim Bapak bilang tempat desa Bapak ini nggak boleh main organ. Dulu ya. Saya dulu kan ada di sana. Saya kan bertanya, kenapa nggak ada organ di sini dulu? Jadi Bu Haja, desa di sini dulu nggak boleh ada organ, Bu. Sampai sekarang. Dan ada satu desa lagi, Bu, di daerah ujung Natal itu tidak boleh hidupin listrik. Jadi saya nyumbang 10 juta ya. Tapi saya ikhlas loh. Dan tidak ada motif apa-apa. Lillahi ta'ala. Untuk kebenaran umat. Amin. Tidak ada motif apa-apa. Sebab tidak Pak Asep membalasnya, nanti Allah yang membalasnya kepada saya. Amin. Amin. Apalagi nanti didoakan oleh Kiai Mahfud. Amin. Jazakallah khair. Ya. Nah, yang terakhir, saya izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah bersilaturahim. Saya disebutkan tadi anggota DPR RI, betul. Saya duduk di Komisi 2. Salah satu Komisi 2 ini untuk perbendaharaan pemahaman, saya bermitra dengan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu serta di KPP. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mewakili Kecamatan Wesulan, di mana tempat saya bertemu, saya diwajibkan untuk menginformasikan, mentakbirkan persoalan tahun politik yang akan datang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, nanti tanggal 14 Februari itu ada pemilihan umum. Pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPD RI, anggota DPR RI, DPD Provinsi Lampung, dan kabupaten kota. Pada kesempatan ini saya hanya menghimbau, mengharapkan, meminta kepada ibu-ibu bapak-bapak mewakili Kecamatan Wesulan ini, pada saatnya nanti tolong jangan tidak mempergunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari nanti, karena itu hukumnya wajib. Dan yang kedua, jangan mau dibeli dan jangan mau dibujuk, jangan mau dipaksa. Yang mau dipilih silakan hati nurani pakai masing-masing. Jangan kita terputus tali silaturahim. Masih nunggu.
Namanya saya Sohibul Bait ya. Jadi jangan ibu-ibu, bapak-bapak tidak mempergunakan hak pilihnya. Kalau soal siapa yang dipilih bapak-bapak, ibu-ibu, silakan hati nurani. Jangan terputus silaturahim, jangan ribut. Karena apapun bentuknya, kita manusia, kita yang hadir ini, yang mewakili, hanya sifatnya berdoa, berencana, berusaha. Dan nanti yang menentukan siapa yang akan jadi bukan lagi ranahnya manusia, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Betul tak Bu, bapak-bapak? Betul. Keputusan di tangan siapa? Allah. Itu jelas. Ini bukan kata saya. Itu ada firman yang disampaikan Allah dalam surat Al-Imran ayat 26. Mohon maaf Bu aja. Surat Al-Imran ayat 26. Tahu? Yang tahu surat Al-Imran saya kasih 300.000. Dari mana untuk bangunan ini 10 juta? Nanti kelamaan Pak Asep ini. Yang tahu surat Al-Imran ayat 26 saya kasih 300.000. Ada nggak? Boleh buka itu sebentar. Izin Bu ada ya. Surat Al-Imran, ibu-ibu ada surat Al-Imran ayat 26. Enggak apa. Yang tahu kalau untuk ibu-ibu 500.000 Bu. Surat bapak-bapak boleh. Surat Al-Imran ayat 26. Atau santri yang tahu? Mana santri sini? Mana? Yang cepat yang tahu? Sini Bu. Sini Bu. Surat Al-Imran ayat 26. Maju. Boleh. Kita siapkan izin Pak Kiai Mahfud. Ini Maju. bukan